Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sastila dengan NIM C1A019111 dari kelas R004. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil ide bisnis saya atau rancangan bisnis telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah e-bisnis pada pertemuan ke-15 dengan produk tie-dye. Oke, jadi kita ke latar belakang dulu ya, mengapa sih bisa munculnya ide bisnis tie-dye ini. Nah, Indonesia sendiri kan sudah dilanda pandemi COVID-19 itu sejak tahun 2020 ya, sehingga banyak perusahaan yang merugi dan banyak karyawan yang di PHK. Dan saya pun sebagai mahasiswa juga berdampak sehingga kuliah pun atau membuat tugas pun melalui media online. Nah, tapi di masa sulit ini malah banyak orang yang meluangkan ide-ide kreatifnya dalam ke dunia bisnis. Salah satunya seperti saya, memikirkan produk apa yang bagus dalam dunia fashion ini. Oh, ternyata produk baju dengan motif tie-dye. Nah, dengan adanya inovasi yang semakin berkembang dalam dunia fashion saat ini, maka semakin berkembang pula tren dan produk yang unik yang luar biasa ini. Oke, selanjutnya, apa itu tie-dye? Jadi, ikat celup atau tie-dye adalah teknik mewarnai kain dengan cara mengikat kain dengan cara tertentu sebelum dilakukan pencelupan. Ikat celup juga dapat diartikan sebagai cara pemberian motif pada kain dengan cara menekan ikatan atau tie dan mencelupkan atau dye. Baju tie-dye akan banyak peminatnya karena berbeda dengan baju yang lain. Baju tie-dye tertentu mempunyai ciri khas tersendiri sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Apalagi di zaman sekarang, orang-orang selalu mementingkan penampilan sehingga mereka mencari fashion yang terbaru dan unik. Oke, selanjutnya. Tujuan bisnis. Oke, jadi tujuan bisnis itu yang pertama adalah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, dengan kita menjual produk kita atau produk baju kita tie-dye, dengan sudah banyak terjual, kita akan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, dengan semakin meluasnya dunia bisnis kita, semakin banyaknya produk yang terjual, maka kita dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Yang ketiga, untuk menambah inovasi dalam dunia fashion. Jadi, dalam motif tie ini, dengan banyaknya motif, kita dapat menambah inovasi-inovasi dalam dunia bisnis, terutama dalam dunia fashion ya. Yang keempat itu adalah meningkatkan jiwa kreativitas dan bisnis mahasiswa. Seperti saya sekarang saat ini ya, dengan adanya ide ini, dengan rencana menjual produk-produk ini, tentunya kita akan meningkatkan jiwa kreativitas kita dan jiwa bisnis kita untuk menjual produk-produk yang telah kita rancang. Oke, selanjutnya ada produk dan layanan. Ini contohnya ini ada produknya ya, itu ada baju tie-dye. Nah, di sini adalah kaos yang berupa yang sudah di teknik ikat celup. Nah, yang kedua itu ada hoodie tie-dye yang telah dilakukan dengan teknik ikat celup yang seperti yang sebelum sudah saya jelaskan. Terus, yang kedua itu ada layanan. Jadi yang pertama layanan itu ya, nah kita kan baru pertama kali membuka produk usaha ini ya, sehingga kita tuh memberikan 20 orang pertama yang membeli itu dengan gratis satu baju. Yang kedua itu layanan bentuk motif sesuai permintaan konsumen dan kesediaan owner dalam membuat. Nah, maksudnya itu jika ada pelanggan yang ingin membeli dan mereka seperti request permintaan itu ya motif yang mereka inginkan. Nah, kita lihat dulu kita mampu tidak membuatnya. Jika kita mampu, maka kita layanin sesuai permintaan mereka. Yang ketiga itu adalah layanan dalam pemilihan produk, ada yang kaos dan ada yang hoodie. Nah, seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya produknya itu, jadi pelanggan itu bisa memilih dia mau membeli yang kaos atau membeli yang hoodie dalam motif tie-dye tersebut. Yang keempat adalah layanan dalam media online ataupun offline. Jadi, kita membuka store offline dan online ya. Kalau offline itu orang bisa datang langsung ke tempat kita untuk memilih produk mana yang mereka inginkan. Nah, kalau online mungkin mereka bisa memesan melalui online dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Selanjutnya ada manajemen. Yang pertama itu adalah owner. Ownernya tentu saya sendiri, Cynthia Sascila ya. Yang kedua itu adalah manajer operasional. Nah, untuk meningkatkan kinerja atau pengawasan dalam produk kita ini tentunya dibutuhkan manajer operasional. Tapi di sini manajer operasionalnya masih saya sendiri karena menurut saya masih mampu untuk mengendalikan apa saja yang diperlukan. Yang berikutnya itu adalah admin sosial media, baik pun online maupun offline. Oke, di sini tentunya masih bisa saya kendalikan ya. Dan masih bisa saya yang memegangnya. Selanjutnya ada teknologi. Nah, teknologi itu pertama itu media sosial, ada Instagram, TikTok, dan Facebook. Teknologi berarti kita tuh menjual produknya itu menggunakan media apa. Yang berikutnya ada marketplace. Mungkin marketplace kita bisa online juga, mungkin lebih ke seperti aplikasi Shopee ya, pihak ketiga yang membantu kita dalam menjual produk. Oke, yang terakhir itu adalah strategi penjualan. Yang pertama itu adalah promosi. Promosi itu pemasaran yang dilakukan dengan konten menggunakan media sosial itu melalui Instagram, TikTok, dan Facebook. Nah, jadi kita dalam melakukan promosi itu kita melakukan seperti live IG atau promosi berbayar juga bisa melalui Instagram, TikTok, dan Facebook. Nah, di sini tuh dengan promosi melalui media sosial itu akan banyak peminatnya serta banyak yang melihat produk-produk apa yang kita jual, motif-motif apa saja yang ada, sehingga mereka berminat dan ingin membelinya. Yang kedua itu adalah diskon. Nah, jadi dengan adanya diskon atau potongan harga itu akan membuat pelanggan merasa tertarik dan ingin membeli. Yang berikutnya itulah adalah bahan dan motifnya. Jadi bahan yang digunakan adalah bahan yang dingin ya, sehingga tuh nyaman digunakan oleh orang lain. Dan motifnya pun berbeda-beda, sehingga baju yang satu dengan baju yang lainnya itu tidak terlihat sama atau terlihat terlalu pasaran. Nah, yang berikutnya itu adalah testimoni. Nah, testimoni ini sangat diperlukan ya dalam strategi penjualan, karena dari testimoni ini yang penilaian diberikan oleh pelanggan itu membuat kita di mana kelebihan, di mana kekurangan dalam produk kita sehingga kita dapat meningkatkan produk yang ingin kita jual. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.